Jadi sekolah atau tempat pendidikan dan pelatihan mengemudi ini juga bukan yang sembarangan gitu. Guru honorer dan tenaga pendidikan bisa tenang karena honorer tidak jadi dihapus, ujar Bu Unifah. Dia mengungkapkan pemerintah saat ini tengah menggodok regulasi untuk penyelesaian honorer. Assalamualaikum, hai sobat negeriku. Reaction JPNN.com menemuimu. Ada cerita di balik berita. Gua Adek pengen bacain berita-berita terpopuler, paling hot atau paling banyak menyita perhatian. Ya, apa yang hot, apa yang populer, apa yang menyita perhatian. Ada soal SIM, surat izin mengemudi. Ada soal Pilpres 2024, khususnya soal update berita tentang salah satu yang konon digadang-gadang bakalan jadi calon presiden, Anies Baswedan. Kemudian ada soal wanita, soal perempuan, soal perselingkuhan. Yuk, ikuti saya selengkapnya. Kita mulai yuk. Kita mulai dari berita kelima nih. Soal SIM. Bikin surat izin mengemudi atau SIM itu sekarang udah nggak seperti dahulu. Ada yang baru. Begini ceritanya. Korlantas Polri mengupdate aturan membuat SIM yang tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Peraturan baru ini sudah diundangkan sorry kalau gua salah tanggal, itu diundangkan sejak 17 Februari 2023. Jadi intinya, pemohon pembuatan SIM ini wajib melampirkan fotokopi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh pihak pendidikan atau pelatihan yang sudah terakreditasi gitu. Jadi si pemohon membawa sertifikat yang asli, nanti difotokopi, yang asli dilihatin dulu sama kakak-kakak gua di kepolisian. Ya, yang asli dibawa pulang, yang fotokopian ditinggal, gitu. Jadi sekolah atau tempat pendidikan dan pelatihan mengemudi ini juga bukan yang sembarangan gitu. Mereka ini sudah mendapat akreditasi, kemudian juga untuk menerbitkan sertifikat yang akan dibawa si pemohon SIM ini itu minimal 6 bulan. Jadi 6 bulan. Sertifikat keluar akreditasinya udah ada. Enggak, ini makin gua nggak pengen memancing. Ini bikin ribet atau justru menunjukkan gercep gitu. Gerak cepat Polri untuk meringkas lagi birokrasi pembuatan SIM. Ya, kita lihat saja nanti perkembangannya. Tapi yang pasti peraturan baru itu dibuat atau peraturan itu diupdate itu pasti ada tujuan baiknya. Dalam artian niatan baik pasti berbuah kebaikan lah. Coba nih kita baca komentar 1-2 komentar, sepatah 2 patah komentar gitu istilahnya, dari Eka Septian 9771. Apa kata Pak Eka? Bagus, bener begini biar tersortir orang-orang yang biasa arogan, ngeblong, lawan arah, terobos lampu merah, terobos palang kereta, keluar gang masuk jalan utama langsung selonong, belok kagak pakai sen. Aduh, banyak banget nih dosa orang disebut sama si Pak Eka ini. Parkir seenak jidat. Ya mungkin minimal biar mereka di ban biar gak dapat SIM. Itu kata Pak Eka. Kemudian ada satu komentar lagi yang menarik yang dirangkum tim Reaction JPNN.com dari Eki 979. Kalau udah dapat sertifikat sekolah mengemudi, berarti tes atraksi meliuk-liuk bagai ular kobra udah nggak ada gitu. Langsung bikin SIM-nya gitu. Itu sobat negeriku, 2 komentar terunik yang
otak-atik sama teman-teman tim Reaction JPN.com. Next ya, berita keempat. Kita masuk ke berita keempat ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Soal Pilpres 2024. Soal Anies Baswedan. Jadi sekarang Anies Baswedan sedang beribadah haji, berhaji di Tanah Suci. Jadi kemungkinan besar informasi dari tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan sepulang Anies Baswedan beribadah haji sudah ada nama yang diumumkan menjadi calon calon wakil presiden. Ya kita tunggu bulan Juli, nama itu pasti kita dengar. Komentar ya. Gue bacain ya komentar soal Anies Baswedan dan Pilpres tadi. Ini datang dari Husni Mubarak 9593. Apa kata Bang Husni ini? Mudah-mudahan Demokrat legawa. Jika bukan AHY yang terpilih, AHY bisa jadi menteri dulu, sama seperti Pak SBY. Sebelum jadi presiden, beliau jadi menteri dulu. Emang ya waktu itu kan. AHY ibarat kata seperti menabung untuk masa depannya. Itu kata Bang Husni. Ada lagi nih. Komentar dari user_BS3 dari si Mas User. Tetap semangat berjuang untuk Indonesia yang lebih baik lagi, semoga bermanfaat dan sukses selalu, amin ya robbal alamin. Ini doain siapa nih maksudnya si Mas User ini? Emang apa sih nggak boleh? Komentar, nggak apa-apa. Itu ya. Nah sekarang lanjut berita ketiga. Selanjutnya nih berita ketiga tentang tropikal. Kok tropikal? Ini tentang wanita. Syahnas Sadiqah, adiknya Raffi Ahmad, selebritas juga, pesohor juga. Wanita kelahiran Bandung berusia 29 tahun ini digosipin main belakang, berselingkuh. Surprise. Bermain api dengan aktor Randy Gejarnet. Ini maaf ya Mas Randy, namanya dibawa-bawa, saya nggak tanggung jawab loh, saya nggak tahu nih. Maaf Mas Randy, tapi rumornya itu permainan belakang Syahnas dengan Randy ini berembus usai istri dari Randy curhat di Instagram gitu. Istrinya mengaku hatinya hancur, sobat negeriku. Aduh, sampai sekarang belum ada pernyataan lah dari Syahnas atau Randy soal ini, entah ya entah enggak lah ini, sobat negeriku. Kita lihat komentarnya, mungkin ada satu terpuncak yang berhasil dihimpun oleh tim dari reactionjpn.com. Ini komentarnya. Ini ada komentar dari Yuli Yarnis, dari Mbak Yuli. Apa kata Mbak Yuli? Syahnas kurang bersyukur, sudah dikasih suami yang setia, tampan, anak yang lucu, tapi malah main belakang sama suami orang. Astagfirullah. Astagfirullahnya gini Mbak Yuli. Mungkin Mbak Yulinya juga nggak mengetahui apa sebenarnya dibalik dari cerita Syahnas dan Randy. Kalau udah urusan itu entah ya entah nggak, itu kita cepat-cepat lanjut. Berita kedua. Minum dulu sobat negeriku sebelum kita masuk ke berita kedua. Kita lupakan soal wanita dan perselingkuhan. Ini nyata tentang pemalak turis dari Singapura di Kuta Utara, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Kadek Eka namanya. Kadek Eka ditangkap aparat Polsek Kuta Utara. Kadek yang tampak galak di video yang sempat viral, yang berisi orang tersangka Kadek ini menakut-nakuti turis. Ini soal nego harga transportasi di sana. Jadi Eka memberi tawaran sekian, itu Rp270.000. Si turisnya nggak mau, kemudian ya cekcok lah. Ya lupakan aib Kadek Eka.
Kadek Eka memohon maaf, menyesal telah merusak mungkin citra pariwisata Bali atau merusak nama teman-teman driver online dan driver offline. Kadek Eka meminta maaf dan gue yakin ada cerita di balik berita atau ada cerita di balik si Kadek Eka ini melakukan perbuatan seperti itu. Nah, ini ada komentarnya nih, komentar soal Kadek Eka. Ini dari Harry Kelontong. Kata Harry Kelontong, selama masih ada pemalak kayak gitu dan pemalak seperti itu masih hidup, maka negara ini tidak akan pernah maju. Apa yang sudah Harry lakukan sehingga negara ini maju? Pasti ada alasannya, Bang Harry. Jadi ya mungkin kondisi ekonomi kita nggak tahu lah. Tapi yang penting sudah ada yang mengurusnya juga. Itu komentarnya. Next. Berita selanjutnya, Sobat Negeriku, gue bacain berita yang terakhir. Ini yang paling heboh, paling di puncak dari berita terpopuler. Jadi ada terpopuler, ada yang lebih populer lagi. Ini dia. Ini kabar baik buat honorer di Indonesia. Rencana pemerintah menghapus honorer pada 28 November 2023 dibatalkan. Siapa yang bilang? Yang bilang Unifah Rosyidi. Beliau Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Guru honorer dan tenaga pendidikan bisa tenang karena honorer tidak jadi dihapus, ujar Bu Unifah. Dia mengungkapkan pemerintah saat ini tengah menggodok regulasi untuk penyelesaian honorer. Prinsip utamanya nggak ada PHK massal. Itu kata Bu Unifah. Bu Unifah ini mengatakan, menjamin bahwa PGRI sebagai rumah para guru akan tetap mengawal proses tersebut. Ini agar guru honorer dan tendik tidak menjadi korban kebijakan. Jadi Bu Unifah akan memperjuangkan jalannya, lancarnya proses honorer yang tidak jadi dihapuskan ini. Di sisi lain, Bu Unifah juga angkat bicara soal marketplace guru yang ditawarkan Menteri Mas Nadiem Mendikbud Ristek soal marketplace. Bu Unifah ini marketplace ini ide brilian. Cuma kalau untuk diterapkan di sekolah negeri itu kayaknya masih belum bisa. Kalau di swasta mungkin bisa jadi gitu. Dia menambahkan daripada membuat sistem baru dan bikin masalah baru lagi, sebaiknya pemerintah memperbaiki sistem pengadaan ASN P3K ini. Oke. Semangat Bu Unifah. Apapun itu, semua niat baik pasti menghadirkan kebaikan lah. Gua bacakan komentar berita tadi ya. Ini dari Mas Yudi. Mas Yudi Nurdiansah ini berkomentar, semoga beneran kabar baik untuk honorer semuanya. Tetap semangat ya semua honorer. Wah, jangan tetap semangat. Lebih dari itulah. Ya, semoga beneran. Amin, amin. Nah, Sobat Negeriku, itu dia 5 berita populer pekan ini di jpnn.com. Saksikan terus reaction jpnn.com, share, like, dan komen. Gua Ade izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tropical Adventure untuk bumi, untuk nanti.